Deitas tutelari atau tutelary deities adalah umbrella term yang merangkum atau melingkupi jenis-jenis roh atau energi supranatural atau entitas-entitas supranatural atau dewa dan dewi yang menjadi penunggu, penjaga, pengawas dari suatu tempat atau lokasi, fitur geografis, suku, bangsa, klan, kemudian keturunan, keluarga, juga pekerjaan. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai jenius loci. Nah, jenius loci adalah sub ya atau subbagian dari pengkategorian deitas tutelari ini ya. Jadi di dalam deitas tutelari itu ada yang namanya jenius loci, ada yang namanya lares, ada yang namanya banyak sekali ya. Tapi yang umum adalah Genius loci dan lares yang paling umum. Yang paling umum sering dibahas. Nah, seperti apa sih contoh dari deitas tutelari ini? Di masyarakat kita mengenal yang namanya Danghyang ya, atau seorang leluhur yang telah meninggal kemudian dianggap sebagai sosok dewa atau dewi pelindung desa, karena beliau adalah sosok yang mungkin sosok sejarah yang berkontribusi dalam membangun suatu desa. Nah, biasanya mereka akan dikategorikan ke dalam Danghyang, atau kalau istilah yang kita bahas saat ini adalah deitas tutelari, deitas pelindung ya. Dewa pelindung desa, dewa pengawas desa ya. Kemudian setiap bangsa, setiap suku, setiap keluarga, setiap garis keturunan, kemudian setiap pekerjaan, setiap fitur geografis, kemudian lokasi itu memiliki roh atau dewa dewi penunggu, dewa dewi penjaganya. Kalian bisa mencari seperti apa contoh dari tutelary deities itu di internet ya. Secara umum, deitas tutelari ini bisa saja adalah satu, roh orang mati yang dideifikasi, yang dipuja, disembah sebagai dewa. Yang kedua, dia adalah roh alam. Yang ketiga, dia adalah personifikasi dari apa yang dilindungi, apa yang dijaga. Kemudian yang keempat, dia adalah dewa ataupun dewi
yang memang bertugas menjaga, melindungi, mengawasi, menunggu, menjadi penunggu di beberapa hal yang telah saya sebutkan di awal. Ada deitas penunggu gunung, sungai, kemudian ada deitas penunggu hutan, lembah, bukit. Kemudian ada deitas yang menjadi pelindung suatu klan, suku tertentu, kemudian garis keturunan tertentu, keluarga. Kemudian ada juga deitas yang menunggu perempatan, persimpangan jalan, ada yang menunggu apa ya istilahnya, sumber mata air. Kemudian apalagi, nah itu ya contoh-contohnya. Dan biasanya secara tradisional, jika kita mengacu ke budaya-budaya di luar ya, tutelary deity biasanya dipuja dalam bentuk sebuah pilar atau tugu. Jadi tugu itu bisa saja berupa terbuat dari kayu, terbuat dari batu ya, entah diukir atau tidak. Biasanya masyarakat akan berdoa ke tempat itu, memohon perlindungan untuk desa mereka, memberikan persembahan dan lain sebagainya. 4 arah mata angin juga memiliki deitasnya sendiri ya. Kemudian suatu bangsa seperti bangsa Romawi, bangsa Yunani kuno, kemudian bangsa kita, bangsa Nusantara juga memiliki yang namanya tutelary deity atau deitas penunggu atau penjaga suatu bangsa. Umumnya deitas ini bukan benar-benar suatu deitas secara ya mitologis ya, mitologi politeisme semacam itu. Jadi mereka umumnya awalnya adalah sebuah personifikasi ya, personifikasi dari suatu bangsa atau suatu suku, suatu klan, suatu garis keturunan, suatu keluarga seperti itu, atau suatu pekerjaan. Namanya, nama dari deitas yang menjadi personifikasi biasanya mengambil dari apa yang menjadi representasinya. Semisal deitas dari masyarakat Romawi adalah Dewi Roma ya. Jadi personifikasi dari masyarakat Romawi itu adalah Dewi Roma. Apakah Dewi Roma ini benar-benar sosok dewi sebagai entitas supranatural seperti itu ya? Sebenarnya tidak. Beliau hanya berposisi sebagai personifikasi sebuah kompleks memori sosial yang terbentuk oleh kesamaan suku, kesamaan pola pikir, kesamaan ideologi antara masyarakat-masyarakat yang tinggal di daerah Romawi kuno. Kemudian kalau kita bergerak ke India, India juga memiliki personifikasi atau tutelary deity yang merupakan personifikasi dari tanah India. Nah, karena dulunya India itu disebut sebagai Barat atau Barata, maka personifikasi dari
negeri Bharata ini adalah Bharata Mata atau ibu orang-orang India, ibu India seperti itu. Contoh lain ya, ini saya di sini sudah membuka Wikipedia. Jadi di luaran sana negeri atau nation, bangsa itu memiliki personifikasi dari diri mereka ya, personifikasi dari bangsa tersebut yang dianggap sebagai tutelary deity atau deitas penjaga. Pertama ini daftarnya ada Albania, itu disebutnya sebagai Mother Albania. Kemudian di Armenia ada Mother Armenia. Di Australia ada Little Boy from Manly. Kemudian di Austria itu personifikasinya sama, namanya Austria. Kemudian di Bangladesh namanya Banggamata atau ibu dari Bengal, Mother Bengal ya. Di Bulgaria disebutnya Mother Bulgaria. Kemudian di Cina dan Taiwan mereka memakai Jade Emperor atau Kaisar Gyo. Di Kolombia mereka pakai mereka menggunakan Juan Valdez. Nah, mungkin salah pelafalannya ya. Jadi Juan Valdez ini mungkin manusia dulunya, kemudian dianggap sebagai tutelary deity. Kemudian di Kroasia ada Mother Kroasia. Di Egypt ada Mother of the World atau bahasa dalamnya Om Eldonia. Kemudian di Yunani ada Hellas. Di Hungari ada The Lady of Hungaria. Nah, kalau di Indonesia tutelary deity-nya adalah Ibu Pertiwi. Kalau di Jepang, ya tutelary deity-nya adalah Amaterasu dan juga Emperor Jinmu, Kaisar Jinmu ya. Jadi ada dua. Kalau di negara tetangga kita, Malaysia ada Hang Tuah. Kalau di Amerika kita semua tahu namanya adalah Uncle Sam ya atau Paman Sam. Dan juga Lady Liberty atau juga ada Columbia. Dan masih banyak lagi contohnya ya di luar sana. Mungkin tidak ada di daftar yang ada di Wikipedia ini. Kalau kalian ingin mencari daftar lengkap mengenai tutelary deity, tinggal cari saja ya di internet, ketik list of tutelary deities ya, ada di Wikipedia. Ini banyak sekali, ini saya cek dari A sampai Z ya. Silakan dicari sendiri. Umumnya tutelary deity itu juga dihormati layaknya dewa dewi pada umumnya ya. Jadi mereka mendapatkan persembahan dan manusia juga berdoa kepada mereka dan lain sebagainya. Jika kamu ingin bekerja dengan energi tutelary deity, itu tidak bisa langsung ya. Kalian harus membangun keintiman terlebih dahulu. Sama seperti ketika kalian ingin bekerja dengan Genius Loci. Jadi kalian harus meluangkan waktu untuk memberikan penghormatan kepada mereka, mengucapkan syukur kepada mereka, memberikan offering, sehingga ada ikatan batin yang kuat antara kalian. Jadi tidak bisa kalian datang ke suatu desa yang mana desa tersebut memiliki tutelary deity sendiri dan kalian mencoba mengakses energi dari desa tersebut padahal kalian belum memiliki ikatan yang kuat dengan sang tutelary deity itu. Nah, tidak bisa seperti itu. Nanti bisa-bisa kalian malah kena kutuk, kena sumpah serapah dari deitasnya tersebut ya. Jadi perlu diperhatikan bahwa untuk bekerja dengan tutelary deity butuh devosi, butuh pengorbanan, butuh waktu yang panjang untuk membentuk ikatan yang baik. Oke, semoga
apa yang saya bagikan bermanfaat. Sampai jumpa di